Anda kembali bersama kami di Anyus Jabar, masih berbincang bersama dengan Denny Ramdhani Sagara yang tercatat sebagai wabub tersingkat di Indonesia. Tapi tadi yang disampaikan ini rasanya tampaknya Akang ini sudah cukup lama ya mengamati, memantau apa sebetulnya yang menjadi kendala paling besar di Kabupaten Tasikmalaya. Terutama tadi ya, Akang tampaknya sangat menyentuh juga bagaimana aspirasi dari para santri karena Tasikmalaya ini terkenal dengan para santrinya gitu ya. Nah, ke depan sebetulnya Kang, waktu yang akan Akang lalui setelah nantinya sudah selesai menjabat sebagai wabub ini apa Kang? Apakah Akang akan tetap berkecimpung di dunia politik begitu atau ada aktivitas lain yang akan dilakukan? Ya, terima kasih ya. Jadi di sisa hari-hari yang menjelang akhir ini, bagi saya akan manfaatkan betul. Karena tidak akan pernah terulang lagi kan. Masa yang 42 hari, kemudian sekarang tinggal 4 hari lagi. Saya akan manfaatkan betul untuk terus belajar dekat dengan masyarakat. Supaya ya saya bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Untuk apa? Ya tentu jangka pendeknya untuk bekal setelah masa jabatan ini beres. Saya mendapatkan ilmu yang luar biasa dari kedekatan saya dengan masyarakat. Nah, apa saja ilmu yang bisa saya dapatkan? Tentu nanti dengan posisi saya kembali berdagang, berjualan, ataupun sebagai sekretaris PAN di Jawa Barat. Ini bisa diterapkan di daerah-daerah lain supaya keberadaan saya ini yang pernah menjadi wakil bupati ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat yang lebih luas, bukan hanya di Tasik. Bisa diskusi, apalagi dengan anak-anak muda ke depan tadi, bahwa Indonesia ini masih menyimpan begitu banyak harapan. Dan siapapun, dari manapun, bisa menjadi apapun hari ini. Saya pun yang sudah terpilih, hampir hopeless tidak akan dilantik. Ternyata kalau kita punya keinginan dan ada peluang bisa jadi wakil bupati meskipun singkat. Tetap aja wakil bupati Tasik, kan itu yang perlu saya syukuri juga. Tapi dari situ pesannya adalah kepada seluruh masyarakat, apalagi generasi muda, tidak boleh ada yang kehilangan harapan. Selagi kita masih menyaksikan adanya sinar matahari yang bersinar, ya kita terus harus optimis bahwa sekarang itu tadi di era demokrasi ini siapapun bisa menjadi apapun dari kalangan apapun. Pak Jokowi bisa menjadi presiden. Kan saya berkunjung ke anaknya juga ke Mas Gibran. Ternyata beliau juga bukan hanya seorang anak presiden, tapi punya jiwa kepemimpinan yang luar biasa. Anak muda loh, anak muda. Kadang dinyinyir, wah karena presiden. Kemarin saya ketemu dengan Mas Gibran bukan karena anak presiden, dia humble. Dia pemimpin milenial, pemimpin muda. Mungkin bagi saya Pak Mas Gibran itu bagian dari pemimpin masa depan. Mas Ganjar gitu kan, orangnya sama-sama alumni di UGM. Dia punya kedekatan betul dengan rakyat. Bagaimana ngewong kewong cilik itu. Di sini ada Pak Ridwan Kamil ya, yang bagaimana dia bisa memetakan media sosial hari ini. Bahwa kepemimpinan hari ini memang berbeda dengan kepemimpinan yang telah lalu. Era media sosial, era digital, era kedekatan dengan rakyat. Ini adalah bagian dari harapan untuk semua pihak. Bahwa ke depan akan lahir pemimpin-pemimpin baru yang mempunyai kedekatan dengan rakyat dan melek terhadap media sosial dan digital. Kemarin Akang juga sempat mungkin berkunjung begitu ya, bertemu dengan sejumlah pemimpin di Indonesia ini. Tadi contohnya Gibran, kemudian juga Pak Ganjar juga sempat bertemu. Apa sebetulnya yang Akang bicarakan dengan pemimpin-pemimpin ini, terutama ini kan tadi Akang katakan adalah dari kalangan muda sebetulnya. Seberapa dekat juga sih Akang dengan pemimpin-pemimpin di Indonesia? Saya kebetulan dengan Mas Ganjar Pranowo itu kan satu alumni waktu kuliah di Gajah Mada. Beliau senior, sekarang Ketua Umum Kagama, ya saya sebagai anggota keluarga alumni Gajah Mada. Saya berkunjung tanpa pakai protokol, pakai oblong, pakai celana jeans, cat gitu, ngobrol santai di rumah dinasnya, berdiskusi dan berpesan, wah enak aja santai, pakai bahasa Jawa, kadang pakai bahasa Sunda ketawa-ketawa gitu kan. Bahwa ya saya mendapatkan pesan bahwa pemimpin itu harus dekat dengan rakyat. Gimana dengan Gibran? Dengan Mas Gibran ini kan waktu itu PAN mengusung Mas Gibran waktu pencalonan wali kota. Nah saya menemani ketua umum saya Pak Zulkifli Hasan ke Solo, makan soto di Soto Gading. Nah, makan soto saya ingat nih waktu ke Semarang, wah saya ingin makan enak nih. Wah ke soto aja, Soto Gading. Nah, di situ kemudian saya berkomunikasi dengan teman PAN saya di DPRD Surakarta, nyambung, Mas Denny kalau gitu kesini aja ke Mas Gibran, kita sepedahan. Sepedahan. Nah, dari situ kan saya pikir wah ini pas pampres, tapi ternyata tidak. Mas Denny kita ikut sepedahan ya. Nih saya mau bagi-bagi HP nih ke sekolah-sekolah sama monitoring persiapan protokol kesehatan tatap belajar tatap muka secara langsung. Betul. Bener nih, wah saya diajak sama Mas Gibran pakai sepeda keliling menyapa warga yang nggak pakai masker. Pak D, pakai masker, begitu humble, begitu dekat. Seorang wali kota, anaknya presiden.
Kemudian saya ikut keliling pas juga saya kan itu acaranya wali kota Solo. Iya. Saya dari Tasik. Tiba-tiba saya dipanggil, Pak Wabub Tasik sini. Ini bagiin HP-nya. Loh, saya merasakan kebahagiaan ini. Wakil Bupati Tasik membagikan HP di Surakarta. Ternyata pesannya apa, Mas Denny? Ini pesan aja. Barangkali di Tasik nanti ya pemerintah Tasik bisa memberikan kepedulian kepada masyarakat, kepada anak didik yang tidak mampu. Dengan era sekarang pandemi ini kan adanya daring kan. Betul. Itu harus ada AP, harus ada pulsa. Nah, pemerintah harus hadir, jangan sampai membiarkan anak didik tidak diperhatikan oleh rakyatnya. Dan ini tidak melulu dari APBD, Mas Denny. Ini bisa dari CSR, dari orang kaya, dari bank-bank. Siapapun bisa bekerja sama sebetulnya ya. Nah, saya mendapatkan pesan itu, Mas Gibran. Memang pemimpin muda, humble, dan dia kreatif. Muda, humble, kreatif, dekat dengan masyarakat. Ini kan juga tidak jauh ya dari image seorang Kang Denny. Apakah kira-kira nanti akan maju dalam pilkada selanjutnya begitu? Saya tidak sebagai mau milenial juga nih. Tidak mau berandai-andai untuk pilkada lah. Bagi saya yang penting sekarang mengakhiri masa jabatan ini dengan harapan husnul khotimah. Bisa belajar terus dengan rakyat. Apapun yang ke depan, saya ingin berusaha posisi apapun, ingin selalu memberikan manfaat yang terbaik untuk masyarakat Tasik. Nah, sebagai sekretaris partai di Jawa Barat tentu bisa menjadi bagian yang saling bahu-membahu berkolaborasi dengan tokoh manapun, komponen manapun untuk memberikan manfaat yang seluas-luasnya. Tapi ada tidak keinginan dari Akang sendiri, dari lubuk hati yang terdalam nih ya, ingin tidak menjadi nomor 1 di Kabupaten Tasikmalaya ke depan gitu? Kalau keinginan ya tentu ada ya, tapi waktunya kapan kan kita tidak tahu. Kadang kita ingin di sini, timbulnya di sini. Sekali lagi karena saya belajar di pesantren, ada kata-kata yang guru saya menyampaikan, anta turid, ana urid, wallahu yaf'alu ma yurid. Kita mau, Anda mau, tapi Allah menginginkan yang lain. Nah, saya berharap itu saja. Keinginan saya itu tidak mau yang muluk-muluk. Apa yang Allah berikan nanti, itulah yang terbaik untuk saya. Singkat saja, apa pesannya untuk penerus jabatan Akang, yaitu adalah Wakil Bupati Tasikmalaya ke depan? Ya, tentu saya berharap nanti yang terpilih, yang ditetapkan, yang dilantik, Bupati Wakil Bupati Tasik ke depan, di periode yang akan datang, apa yang saya temukan hari ini, akan saya formulasikan dalam sebuah karya. Saya sedang membuat buku, insya Allah pas akhir jabatan ini bukunya ada 40. Jadi wakil bupati singkat itu padat, bermanfaat, akan saya berikan kepada pelanjut saya. Ya mudah-mudahan itu bisa menjadi referensi. Meskipun saya yakin bupati, wakil bupati yang akan datang juga punya pengalaman yang hebat, punya pengetahuan yang luar biasa. Tapi paling tidak, apa yang saya temukan dalam 42 hari yang singkat ini bisa menjadi referensi apabila bermanfaat bagi beliau, saya dengan senang hati. Apabila diperlukan juga untuk melakukan langkah-langkah untuk Kabupaten Tasik, saya juga senang hati bisa membantu. Akan melakukannya bersama-sama terus. Luar biasa, Kang Denny, terima kasih banyak sudah berbincang bersama dengan Anyus hari ini. Mungkin yang dapat kita petik dari perbincangan hari ini bahwa seringkali manusia ini terlalu tenggelam dalam ekspektasi yang tinggi. Tapi Kang Denny ini justru dengan kenyataan yang ada malah berusaha untuk memberikan yang terbaik dalam waktu yang singkat, move on begitu ya, dan membuktikan bahwa sebetulnya dengan waktu yang singkat banyak hal yang bisa kita lakukan untuk wilayah di sekitar kita. Khususnya kalau untuk Akang adalah di Kabupaten Tasikmalaya begitu ya. Terima kasih banyak Akang sudah berbincang di Anyus Jabar. Dan perbincangan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Anyus Jabar kali ini. Anda dapat menyimak kembali seluruh paket berita kami melalui kanal YouTube Anyus TV Bandung. Saya Malsa Putri bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.